Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Ramadan dengan NIM 33362100043 dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2021 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kesetimbangan kimia part 2.6 sampai 9. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu dasarnya, yaitu apa itu kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang tidak memiliki kecenderungan lebih lanjut untuk berubah seiring berjalannya waktu. Kemudian berikut adalah materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, ada kesetimbangan reaksi, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang kedua, kesetimbangan parsial, yaitu menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp beserta contoh soal. Yang ketiga, hubungan Kc dan Kp. Hubungan Kc dan Kp beserta contoh-contoh soalnya. Yang keempat, aplikasi, yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan pada bidang industri. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Yang pertama ada konsentrasi. Besar kecilnya konsentrasi berpengaruh pada kecepatan atau laju reaksi. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka laju reaksi semakin cepat, sehingga kesetimbangan lebih cepat tercapai. Penambahan konsentrasi menyebabkan kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dan sebaliknya. Yang kedua ada suhu. Besarnya suhu akan mempengaruhi terhadap energi kinetik reaksi. Semakin besar suhu, maka semakin besar pula energi kinetik zatnya, sehingga laju reaksi berjalan semakin cepat. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke delta H plus atau endotherm dan sebaliknya. Kemudian ada volume. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke jumlah koefisien atau mol yang besar dan sebaliknya. Yang keempat ada tekanan. Tekanan dan volume berbanding terbalik. Artinya apabila volume diperbesar, maka tekanan diperkecil dan sebaliknya. Yang kelima ada katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak dapat mempengaruhi jumlah produk. Katalis berfungsi menurunkan energi aktivasi agar waktu yang diperlukan untuk bereaksi lebih singkat. Kedua, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan Kp beserta contoh soal. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Secara umum, reaksi kesetimbangan dapat dituliskan sebagai berikut. Contoh di sini adalah A kecil A besar ditambah B kecil B besar bereaksi menjadi C kecil C besar ditambah D kecil D besar, di mana A kecil adalah koefisien dari A besar, B kecil adalah koefisien dari B besar, C kecil adalah koefisien dari C besar, dan seterusnya. Di mana A besar, B besar, dan seterusnya adalah senyawa tersebut. Saat di dalam reaksi kesetimbangan dilakukan aksi, maka kesetimbangan akan bergeser dan sekaligus mengubah komposisi zat-zat yang ada untuk kembali mencapai kesetimbangan. Secara umum, dapat dikatakan tetapan kesetimbangan merupakan perbandingan hasil kali molaritas reaktan dengan hasil kali molaritas produk yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Contohnya di sini, tetapan kesetimbangan sama dengan molaritas atau konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisiennya, dan seterusnya. Menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Tekanan parsial dalam ilmu kimia adalah tekanan yang digunakan masing-masing gas dalam suatu campuran gas terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya labu ukur, tangki udara penyelam, atau batas atmosfer. Secara matematika, rumusnya adalah K sama dengan P kali V, atau tekanan kali volume, atau disederhanakan menjadi K sama dengan PV. K adalah konstanta, P adalah tekanan atau pressure, sedangkan V adalah volume. Salah satunya adalah Pascal. Oh, maaf. Ada beberapa satuan yang mungkin diberikan untuk tekanan.
Salah satunya adalah Pascal atau PA. Satuan lainnya adalah atmosfer atau ATM. Atmosfer adalah tekanan atmosfer bumi pada permukaan laut. Tekanan 1 atmosfer sama dengan 101.325 Pascal. Contoh soal 1 menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Jumlah 2 mol gas N2O4 ditempatkan ke dalam ruangan dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Jika tekanan dalam sistem tersebut sebesar 2 atmosfer, berapakah nilai konstanta kesetimbangan parsial gas reaksi tersebut? Nah, yang pertama kita buat reaksinya, kemudian setarakan. Nah, di sini diketahui keadaan awal N2O4 adalah 2 mol. Dan bereaksi setengahnya menghasilkan 2 mol gas NO2. Nah, di sini kita tahu untuk 2 NO2 bereaksi 2 mol. Maka untuk 1 NO2 saja, maka hanya memerlukan 1 mol. Maka untuk satu koefisien memerlukan 1 mol. Maka N2O4 yang bereaksi adalah 1. Maka 2 dikurang 1 adalah 1 dan kesetimbangannya dijumlah menjadi 1 tambah 2 yaitu 3. Nah, untuk mencari tetapan kesetimbangan, yang pertama kita lakukan adalah mencari tekanan parsial setiap gas. Dengan rumus mol gas tersebut dibagi total mol reaksi dikali tekanan sistem. Contoh di sini tekanan parsial gas N2O4 sama dengan mol N2O4 per total mol reaksi dikali 2 ATM. Dengan 1 mol per 3 mol yang didapat dari jumlah kesetimbangan di sini 1 plus 2 yaitu 3 dikali 2 ATM. Yang menghasilkan 0,66 ATM. Cara yang sama berlaku untuk mencari tekanan parsial gas NO2. Kemudian jika sudah mendapat tekanan parsial kedua gas tersebut, dimasukkan ke dalam rumus Kp, di mana rumusnya adalah tekanan parsial gas produk dibagi tekanan parsial gas reaktan, yang menghasilkan dipangkatkan koefisiennya yang menghasilkan 2,64 ATM. Kemudian contoh soal 2 menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Tuliskan Kc dan Kp untuk reaksi-reaksi berikut. Yang A ada 2 NO2 gas bereaksi menjadi N2 gas tambah O2 gas. Yang B ada 2 NH3 gas ditambah H2SO4 gas bereaksi menjadi NH4 2 kali SO4 gas, SO4 solid. Yang C S solid ditambah H2SO4, H2SO3 aquos bereaksi menjadi H2S2O3 aquos. Berarti yang A, Kc-nya adalah konsentrasi produk per konsentrasi reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Berarti di sini produknya adalah N2 dipangkatkan koefisiennya berarti 1, O2 dipangkatkan koefisiennya 1 per reaktannya yaitu NO. NO di sini koefisien ada 2, maka dipangkatkan 2. Untuk yang Kp, tekanan parsial gas produk per tekanan parsial gas reaktan masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Maka menjadi seperti ini. Kemudian yang B sama caranya. Tapi di sini produknya 1 karena Kc fase zat yang masuk ke dalam Kc adalah hanya gas dan aquos. Karena di sini solid, maka konsentrasinya tetap. Sama di sini Kp. Kp fase zat yang masuk ke dalam Kp hanya gas. Karena di sini solid, maka tekanan parsialnya tetap. Di sini Kc sama seperti yang A tadi. Di
Di sini Kp tidak terdefinisi karena semua senyawa di sini mau produk atau reaktan tidak ada yang sesuai dengan kriteria Kp yaitu gas. Kemudian hubungan Kc dan Kp beserta contoh-contoh soalnya. Hubungan antara Kc dan Kp. Untuk kesetimbangan zat dalam wujud gas, tetapan kesetimbangan dapat dinyatakan dengan Kp yang merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yang disimbolkan P atau pressure pada reaksi A kecil A besar gas ditambah B kecil B besar gas bereaksi menjadi C kecil C besar gas ditambah D kecil D besar gas. Maka persamaan Kc dan Kp-nya adalah sebagai berikut. Dan jika, maaf ini harusnya Kp, dan jika kedua ini digabung, maka akan menghasilkan rumus yang di bawah ini. Di mana R adalah tetapan gas umum yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin, T adalah suhu yang satuannya Kelvin, dan delta N adalah selisih koefisien gas produk dengan reaktan. Contoh soal 1 menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Pada suhu 27 derajat Celcius dalam ruangan dengan volume tertentu yang bertekanan 1 atm, terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi NO2 sesuai dengan reaksi. N2O4 gas bereaksi menjadi 2NO2 gas dan diketahui R adalah 0,082 liter dan harga K sama dengan 0,489 atm, maka harga Kc pada suhu tersebut adalah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita lihat di sini suhu masih Celcius. Kita rubah Kelvin plus 273 menjadi 300 derajat Kelvin. Kemudian kita buat reaksinya dan pastikan sudah setara. Kemudian kita lihat koefisiennya N2O4 koefisiennya 1 dan 2NO2 maka koefisiennya 2. Dan kita selisihkan maka delta N-nya adalah 1. Kemudian masih soal yang tadi, hubungan antara harga Kc dengan Kp. Maka Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Maka 0,489 sama dengan Kc kali 0,082 kali 300. Ini adalah suhu derajat Celcius yang kita sudah ubah ke Kelvin. Pangkat delta N-nya yaitu 1 dan menghasilkan 0,0199 atau dibulatkan menjadi 0,082. Kemudian contoh soal 2 menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan Kp. Pada suhu 750 Kelvin, harga Kc untuk reaksi kesetimbangan sama dengan N2 plus 3H2 bereaksi menjadi 2NH3 adalah 4,5 kali 10 pangkat min 2. Jika R adalah 0,082, maka harga Kp dari reaksi tersebut adalah, pertama kita buat reaksinya, kemudian setarakan seperti yang tadi, dan kita selisihkan juga koefisiennya dan menghasilkan min 2. Dan karena tadi Kc sudah diketahui, maka semua yang di sini sudah diketahui dan tinggal masukkan ke rumus yang akan menghasilkan Kp-nya 1,2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian yang ketiga, aplikasi reaksi kesetimbangan dalam dunia industri. Sebelum kita bahas aplikasi kesetimbangan dalam dunia industri, kita bahas dulu kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengaturan pH darah. Reaksinya adalah karbon dioksida ditambah karbon dioksida gas ditambah air liquid bereaksi menjadi H2CO3 atau asam karbonat aquos. Nah, kedua, siklus oksigen dalam tubuh. Hemoglobin aquos ditambah oksigen aquos bereaksi menjadi hemoglobin atau oksihemoglobin aquos. Yang ketiga, proses fotosintesis. 6CO2 ditambah 6H2O bereaksi menjadi glukosa plus 6O2. Nah, aplikasi reaksi kesetimbangan dalam dunia industri yang pertama, pembuatan amonia. Dalam bidang industri, amonia dapat digunakan sebagai pendingin mesin karena dapat menyerap panas. Berikut adalah persamaan reaksinya. N2 gas ditambah 3H2 gas bereaksi menjadi 2NH3 gas dan delta H-nya sama dengan min 92 kJ yang merupakan reaksi eksoterm.
Di sini bisa dilihat mesin untuk membuat amonia. Yang kedua adalah pembuatan asam sulfat. Asam sulfat berperan penting dalam proses penyulingan minyak bumi di mana asam sulfat dapat menghilangkan zat-zat pengotor yang terkandung dalam minyak tanah. Bisa dilihat di sini adalah reaksinya, yaitu 2SO2 gas ditambah O2 gas bereaksi menjadi 2SO3 gas, dan delta H-nya adalah min 191,2 kJ yang merupakan reaksi eksotermik. Kemudian yang ketiga adalah pembuatan gas klor. Pembuatan gas klor dilakukan dengan proses Deacon. Caranya dengan mengoksidasi gas asam klorida dengan oksigen di udara. Reaksinya adalah 2HCl gas ditambah setengah O2 gas bereaksi menjadi H2 gas ditambah Cl2 gas. Dan delta H-nya adalah min X kilojoule yang juga merupakan reaksi eksoterm. Sini bisa dilihat mesin untuk pembuatan gas klor. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.